Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 8 yang sholih dan sholihah di mana saja kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 SMP semester genap pada bab ke-11, yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Namun sebelum itu mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, mari kita amati peta konsep pada bab ini. Ibadah puasa, ada ketentuan ibadah puasa, kemudian ibadah puasa ini bisa ditinjau dari segi hukumnya. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib macam-macamnya, ada puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kifarat. Sedangkan puasa sunnah macam-macamnya, ada puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Dari materi ini kita bisa mempunyai tujuan, yaitu kita bisa membentuk pribadi yang bertakwa. Sikap mulianya adalah kita bisa berperilaku jujur, sabar dan mengendalikan diri, peduli kepada masyarakat sekitar, taat kepada hukum dan peraturan, serta melatih tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan pengertian puasa dengan benar, menunjukkan dalil nakli tentang puasa dengan benar, menjelaskan ketentuan puasa wajib dengan benar, serta menjelaskan macam-macam puasa wajib dengan benar. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa puasa berasal dari kata shaum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Adapun dalil nakli tentang kewajiban puasa tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dan wajib untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa. Macam-macam puasa ditinjau dari segi hukumnya. Ada puasa wajib, puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa wajib ada 4, yaitu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kifarat. Anak-anak sekalian, puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Hukumnya adalah fardhu ain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari yang lain. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuannya. 1. Ada syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Berakal, 2. Balik, dan 3. Mampu untuk berpuasa. Yang kedua, syarat sah puasa. 1. Beragama Islam, 2. Mumayyiz, yaitu sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang ketiga ada suci dari haid dan nifas.
Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Yang ketiga, ada rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa. Antara lain adalah niat untuk berpuasa. Jadi ketika kita hendak berpuasa di bulan Ramadan, lakukan niat di dalam hati dengan ikhlas. Apabila diucapkan, maka niat puasa tersebut adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Ta'ala. Niat puasa dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa dan selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Untuk menjaga agar niat puasa ini tidak terlewatkan, kita boleh mengucapkan niat puasa ini setelah selesai sholat tarawih. Selanjutnya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, ketentuannya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. A. Makan dan minum. Jadi makan dan minum yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau makan, minum dilakukan dengan tidak sengaja karena lupa, hal ini tidak membatalkan puasa. Yang B. Muntah disengaja atau dibuat-buat. Apabila muntahnya tidak disengaja, pasti tidak membatalkan puasa. Yang C. Ada berhubungan suami istri. Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan dapat membatalkan puasanya. Ia wajib mengganti puasa itu serta membayar kifarat atau denda. Ada 3 macam kifaratnya, antara lain memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, maka bersedekah dengan memberikan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin, dan tiap-tiap orang mendapatkan 3/4 liter beras atau yang setara. Yang D. Keluar darah haid dan nifas bagi perempuan. Yang E. Gila atau sakit jiwa. Dan yang F adalah keluar cairan mani yang disengaja. Kemudian yang kelima, ketentuannya adalah hal-hal yang disunahkan puasa. A. Berdoa ketika berbuka. Kemudian yang B. Memperbanyak sedekah. Yang C. Sholat malam, terutama sholat tarawih. Dan D. Tadarus Al-Quran, atau kita sering memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Keenam, ketentuannya adalah hal-hal yang mengurangi pahala puasa. A. Membicarakan kejelekan orang lain. B. Berbohong. Dan C. Mencaci maki orang lain dan sebagainya. Yang ketujuh, orang yang boleh berbuka puasa. A. Orang yang sedang sakit dan tidak kuat berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah, maka ia harus menggantikannya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Yang B. Orang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqadha puasanya di hari lain. Yang C. Orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, ia wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Yang D adalah orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Kedua perempuan ini kalau khawatir akan menjadi mudorot atau bahaya kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, mereka wajib mengqadha puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudorot bagi anaknya saja, ia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan tentang puasa nazar, yaitu puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Adapun dalil tentang puasa nazar di Quran surat Al-Insan ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
yang artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Kemudian yang ketiga ada puasa qadha, puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Batas waktu mengqadha puasa adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Yang keempat ada puasa kifarat, adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat ini wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut ini. 1. Tidak mampu memenuhi nazar. Jadi kalau orang itu sudah bernazar tapi tidak sanggup untuk memenuhi nazarnya, maka dia harus menggantikannya dengan membayar fidyah kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu membayar fidyah, dia wajib berpuasa selama 3 hari. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari bulan Ramadan. Dalam kasus semacam ini, orang tersebut wajib melaksanakan puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah membunuh secara tidak sengaja. Kalau kasus semacam ini, penabrak wajib membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya sambil memberikan santunan kepada pihak korban. Jika tidak mampu, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang keempat adalah melakukan zihar kepada istrinya. Jadi yang namanya zihar ini adalah menyamakan istri dengan ibunya. Jadi seseorang suami yang menyamakan istri dengan ibunya hukumnya haram. Contohnya adalah seorang suami tidak mau melakukan hubungan suami istri atau memberikan nafkah batin karena ketika melihat istrinya seperti melihat ibunya. Maka perbuatan ini dikenakan puasa kifarat dengan membayar kifarat, yaitu memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kelima adalah mencukur rambut ketika ihram. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, seorang jamaah haji sudah mencukur rambutnya sebelum tahallul, maka jamaah haji tersebut harus membayar kifarat berupa memberikan sedekah kepada 6 fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Yang keenam adalah berburu ketika ihram. Hal ini juga dia akan mendapatkan denda atau dam, dan dia juga wajib membayar kifarat karena berburu binatang merupakan salah satu dari larangan haji. Bentuk kifaratnya ditentukan oleh keputusan hakim yang dinilai jujur. Yang ketujuh adalah mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau kiron. Dalam hal ini wajib membayar denda sebagai berikut: menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban. Apabila tidak sanggup memotong kambing, ia wajib melaksanakan puasa selama 10 hari. 3 hari wajib ia kerjakan pada saat ihram, paling lambat pada hari raya Idul Adha atau haji, dan 7 harinya wajib dilaksanakan sesudah ia kembali ke tanah airnya. Anak-anak sekalian, dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Kedua, puasa wajib ada 4, yaitu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kifarat, dan puasa nazar. Ketiga, syarat wajib puasa adalah berakal, baligh, dan mampu berpuasa. Keempat, syarat sahnya puasa adalah Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas dalam waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Kelima, rukun puasa adalah niat dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Keenam, hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah disengaja, berhubungan suami istri, keluar darah haid dan nifas, gila, dan keluar cairan mani dengan sengaja. Ketujuh adalah orang yang boleh berbuka puasa adalah orang sakit, musafir, dan orang tua yang sudah lemah, serta wanita hamil dan menyusui anak. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir. Jika ada materi atau tugas yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp atau telepon. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.